Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastama Rifatika dengan NIM 2283 2014. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dasar sistem kendali dosen pengampu Bu Desmira STMT. Yang mana pada soal pertama ini ada mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur. Yang kedua ada gambarkan diagram sistem pengendali temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Yang ketiga ada gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendali jelajah mobil. Yang keempat ada jelaskan sistem pengendali yang terdapat pada karburator motor atau mobil. Dan yang terakhir ada berikan contoh dan jelaskan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Nah, berikut adalah jawaban dari hasil ujian tengah semester. Yang pertama itu karena indera peraba manusia itu tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur yang akurat. Contohnya itu seperti mengukur suhu air, diperlukan alat ukur seperti termometer. Karena jika kita menggunakan indera manusia atau mengukur suatu besaran lainnya seperti tekanan, aliran, level, cairan, dan temperatur yang tinggi, hal ini tidak memungkinkan mengukur itu menggunakan indera manusia. Oleh karena itu diperlukan instrumentasi untuk melakukan pengukuran sehingga kondisi sebenarnya itu bisa diketahui secara akurat. Nah, untuk soal 2 ini ada gambar diagram sistem pengendali temperatur dari suatu setrika. Yang mana pada setrika di sini itu yang pertama adalah saklar temperatur yang masuk ke dalam elemen pemanas. Nah, sebelum masuk ke setrika di sini itu diberi tegangan listrik dulu. Nah, setelah diberi tegangan listrik kemudian selanjutnya masuk ke setrika dan keluaran itu temperatur, di mana temperatur ini itu tersambung dengan saklar temperatur. Nah, sebelum dari setrika ke temperatur di sini itu sebelumnya diberi juga pemakaian panas. Nah, penjelasannya yaitu sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis di sini itu merupakan suatu sistem listrik, suatu setrika listrik secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika. Nah, masukan ke sistem tersebut di sini merupakan suhu. Nah, yang diset secara tepat oleh termostat. Nah, sedangkan keluarannya suhu yang dihasilkan ini sebenarnya yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat terdeteksi pada suhu keluaran lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir dan memanaskan elemen pemanas sehingga suhu menyamai acuannya dan secara otomatis arus akan diputus lagi. Nah, yang ketiga ini ada gambar sistem pengendalian dari jelajah mobil. Pada jelajah mobil di sini itu masuk ke akuator yang nah setelah itu masuk ke karburator yang mana rumusnya itu 1/S+1. Nah, sebelum masuk karburator ini masuk ke mesin dan beban diberi terlebih dahulu torsi usikan. Nah, setelah diberi torsi usikan kemudian karburator di sini tuh masuk ke mesin dan beban yang mana rumusnya 1/3S+1. Nah, setelah itu keluarannya itu kecepatan atau Vs. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam berkendara di jalan raya juga terkadang ada pembatasan gitu untuk kecepatan berkendara. Misalnya rambunya hanya mengizinkan 30 km per jam. Nah, dengan adanya rambu tersebut, setiap pengendara harus mematuhi dengan cara memelihara. Nah, supaya kecepatan kendaraan itu bisa beratur pada angka tersebut. Nah, sebagai alatnya itu ya memonitor, biasanya itu dipasang sebagai speedometer dan acuannya adalah kecepatan, yang mana apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan atau kecepatan kendaraan, maka pengendara tersebut itu berusaha untuk melakukan pengendaliannya kendaraan dengan menambah atau mengurangi kecepatan pada putaran mesin. Nah, proses yang dilakukan pengendara di sini tuh secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali jelajah pada kendaraan. Nah, yang keempat ini ada karburator pada mobil. Nah, di mana pada sistem bahan bakar konvensional, komponen yang berfungsi untuk mencampur dan mengkabutkan bahan bakar adalah karburator. Karburator di sini itu berfungsi untuk menyediakan campuran bahan bakar
dengan udara dengan perbandingan yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin. Selain itu, karburator juga berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar serta berfungsi untuk membuat campuran bahan bakar dan udara menjadi homogen. Untuk mendapatkan perbandingan di sini itu perbandingan antara bahan bakar dan udara yang sangat sesuai dengan kebutuhan mesin ini, maka diperlukannya pada karburator dilengkapi dengan beberapa sistem, ya, yang mana sistem-sistem pada karburator sendiri antara lain sistem pelampu, sistem stasioner atau idle, sistem putaran lambat, sistem putaran tinggi, sistem tenaga, sistem percepatan, sistem cuk, hot idle, kompensator atau HIC, anti disabling. Nah, yang terakhir itu contoh pengaplikasian pada industri. Nah, di mana contohnya itu misalnya penggunaan elevator atau lift. Nah, pada sistem kontrol di sini itu saat tombol yang menunjukkan nomor lantai yang akan dituju itu ditekan. Nah, maka elevator di situ itu akan bergerak naik atau turun menuju lantai tujuan tersebut. Tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan tersebut itu merupakan input yang menunjukkan output yang kita inginkan. Nah, sistem ini itu merupakan fungsi step yang ditunjukkan pada kinerja elevator, yang mana dapat dilihat dari kurva elevator response. Dua kinerja utama yang terukur yang dapat dilihat adalah pertama response transit, kedua dan steady state error. Nah, pada contoh elevator ini kenyamanan dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada tujuan yang akan dibutuhkan. Nah, pada tujuan pengguna tergantung pada respons transit. Jika respon ini terlalu cepat, maka kenyamanan penumpang yang akan jadi korban. Jika terlalu lambat, maka waktu yang diperlukan juga semakin besar. Jadi steady state error juga merupakan indikator kinerja yang sangat penting karena keselamatan penumpang dan kenyamanan akan dikorbankan jika outputnya tidak sesuai yang diinginkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.